Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwaroh SPD MKM. Saya merupakan dosen tetap dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi di Universitas Bakti Kencana. Video ini merupakan rekaman dari proses pembelajaran saya untuk memenuhi salah satu unsur PDD UKTPT dari sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah unggulan yang saya ampu dan akan saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada manajemen nyeri. Dengan latar belakang pendidikan saya yaitu S2 Kesehatan Masyarakat dan peminatan kesehatan reproduksi, saya membawa perspektif makro dalam mata kuliah ini. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada urusan klinis farmakologis di meja operasi, namun mengutamakan quality of care, ya, mutu pelayanan, dan juga pasien safety di komunitas. Materi pembelajaran hari ini berfokus pada penilaian skala nyeri pada pasien dan juga penata laksanaan ataupun manajemen nyeri pada pasien pasca anestesi umum yang diintegrasikan langsung dengan dua penelitian saya dalam proceeding saya, yaitu skala nyeri pada pasien dengan pasca kuretase dengan anestesi umum serta tata laksana manajemen nyeri pada bedah mayor, serta hilirisasi pada pengabdian masyarakat yang berbasis didanai oleh Hibah Dikti atau Kemenristek Dikti yang saat ini masih berjalan, yaitu program Early Warning System yang berbasis kepada masyarakat. Adapun metode pada pembelajaran ini yaitu case-based method untuk melatih proses berpikir kritis dari mahasiswa. Mari kita saksikan pembelajarannya bersama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini? Yang Sehat ya? baik Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik Ibu. sehat. Ya, jadi hari ini apa namanya kita akan belajar tentang askan nyeri ya, askan nyeri tentang tata laksana ya, tata laksana nyeri sesudah dilakukan anestesi umum ya maupun regional gitu ya, dan juga tentang penilaian skala nyeri ya pada pasien. Oke, izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan dulu Sudah bahwa Ibu. ya, oke. Akan menyampaikan dulu hasil proceeding Ibu ya, yang sudah dipublikasi di proceeding ini ya, tentang gambaran tata laksana pengurangan rasa nyeri pasien pasca operasi bedah mayor dengan anestesi umum ya. Jadi kita jangan lupa ya bahwa tata laksana memang kalau anestesi umum itu ya untuk nyerinya itu memang lebih ke farmakologis ya. Namun di sini jangan lupa bahwa kita sebagai penata anestesi juga harus memberikan ya pengurangan rasa nyeri itu dengan non farmakologis juga gitu ya. Ya, karena kenapa? Karena kita apa namanya bukan dokter ya, bukan dokter SPAN, sehingga tetap kita harus memberikan penata laksanaannya itu asuhannya gitu ya, asuhan menurut penata anestesi atau perawat anestesi gitu ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan munculkan lagi hasil proceeding Ibu. Sebentar.
Proceeding Ibu yang kedua yaitu tentang penilaian skala nyeri ya pada pasien kuretase pasca anestesi umum dengan analgetik supositoria ya. Kebetulan di sini di RSUD Kota Bandung ya. Nah, ini eh, bahwa kita sebagai penata anestesi juga penting ya mengetahui dan memahami bagaimana kita menilai skala nyeri pada pasien pasca kuretase ya. Pasien pasca kuretase ini kan masuknya adalah ke dalam bedah objin gitu ya. Nah, ini efektivitas analgetik supositoria ini memang sangat baik ya gitu untuk menurunkan skala nyeri karena yang kita semua tahu bahwa memang skala nyeri pada pasien apa post op dengan dilakukan pembedahan pada objin gitu ya, itu skala nyerinya memang dari mulai sedang sampai berat gitu ya. Baik itu menggunakan penilaian nyeri menggunakan skalanya itu FAS ataupun NRS. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang penilaian skala nyeri nanti kita masuk ke slide selanjutnya gitu ya. Nah, hasil penelitian ini ya bahwa memang terjadi penurunan gitu ya setelah diberikan analgetik menggunakan supositoria gitu ya melalui supositoria. Oke ya, jadi apa saja sih tata laksana nyeri ya, manajemen nyeri sesudah dilakukan operasi ya, baik itu anestesi umum maupun regional ya, gitu ya. Jadi bahwa eh, penilaian nyeri ini nggak semuanya sama ya, terutama kita kelompokkan ada kasus pediatri dan juga apa penyebab dari nyerinya gitu ya. Kemudian sehingga intervensinya itu dan efektivitasnya bisa dinilai. Ini Ibu ulas ya yang tentang bagaimana bisa nyeri itu nyeri akut ya muncul ya. Kenapa nyeri akut disebutnya? Karena kalau pasca pembedahan itu adalah nyeri akut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu ya tentang kasus apa namanya yang tadi proceeding Ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum. Oke. Nah, ini kita masuk dulu ke pas skala nyeri ya. Ini penanganan nyeri. Sebentar. Ya, untuk definisi nyeri kan kita sudah tahu semuanya bahwa nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan ya, yang berhubungan dengan adanya atau potensi rusaknya jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Ya, teori-teorinya. Nah, ini untuk mengukurnya ya, Face Pain Scale itu 3 sampai 15 tahun, occur. Manchester Pain Scale, Computer Face Scale, Sydney Animated Facial Expression Scale. Kemudian yang tadi sudah Ibu jelaskan yang memang digunakan pada penelitian Ibu yaitu menggunakan Visual Analog Scale ya, FAS ya. Kemudian ada juga Numeric Rating Scale ya. Juga kita melakukan penilaian nyeri itu observational comfort scale ya, face, leg, activity, cry, consolability. Ya, ini untuk bayi ya sampai anak-anak atau pakai CHOPS ya. Ini juga untuk anak-anak. Nah, ini yang penilaian menggunakan FAS. Jadi nanti pasien suruh menunjukkan nih ya ekspresi dia mana yang merasakan dia sangat sakitnya gitu ya. Ini sangat sakit ini 10. Jadi dia menunjukkan ya pasiennya nunjukin nih karena kita memperlihatkan ada ekspresi wajahnya. Nah, kalau NRS ini lebih dari 3 tahun ya. Pasien dewasa lebih dari 3 tahun yang dapat digunakan yang dapat menggunakan untuk melakukan tes nyeri. Jadi menggunakan angka ya. Tapi sama seperti FAS ya. Kemudian ditanya mengenai intensitas nyeri yang dirasakan ya dan dilambangkan dengan angka antara 0 sampai 10. Ya, ini Wong Baker. Nanti ditunjuk juga ya mana apa yang dia rasakan. Ya, ini harus dinilai ya kewaspadaan, ketenangan, ya distres pernapasan, menangis, pergerakan, tonus otot, tegangan wajah, tekanan darah basal, denyut jantung basal ya. Jadi nyeri pasca operasi ini merupakan penyebab tersering pada nyeri akut yang disebabkan oleh prosedur pembedahan atau keadaan patologis penyakit pasien. Nah, manajemen nyeri yang kurang adekuat disebabkan oleh beberapa faktor ya, sensasi dan pengalaman nyeri yang berbeda pada tiap individu. Tidak dilakukan evaluasi nyeri, kurangnya dokumentasi dan penelusuran sistematis,
kemudian kurangnya interaksi antara pasien dengan tenaga medis dan perilaku negatif terhadap penggunaan analgetik. Ya, penanganan nyeri pasca bedah yang tidak adekuat juga akan menimbulkan masalah bagi pasien. Ya, antara lain mobilisasi dini akan terganggu, menimbulkan gangguan pernafasan, penyembuhan lukanya yang lambat, kemudian juga akan menimbulkan trombosis vena dalam ya atau deep vein thrombosis akibat tidak adanya mobilisasi. Oke. Kemudian apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas, intensitas, dan lamanya nyeri pasca bedah ya? Ini tergantung juga dari lokasi operasi ya, kemudian jenis operasinya ya, operasi mayor, lamanya operasi, serta berapa besar kerusakan akibat operasi tersebut. Kemudian persiapan operasi baik psikologi, fisik, dan farmakologi dari penderita oleh anggota tim pembedahan. Ya, dengan kata lain disebut pelaksanaan perioperatif dan premedikasi. Kemudian banyak komplikasi yang erat hubungannya dengan pembedahan. Juga pengelolaan anestesi, ya baik sebelum, selama, maupun sesudah pembedahan. Terus juga kualitas dari perawatan pasca bedah ya. Jenis kelamin perempuan juga disebutkan bahwa lebih cepat merasakan nyeri ya. Pengalaman pembedahan sebelumnya ya, bila dibedah di tempat yang sama gitu ya, rasa nyeri tidak sehebat nyeri pembedahan sebelumnya. Keadaan psikologis dari penderita atau dari pasien juga harus kita apa namanya perhatikan gitu ya. Nah, ini pembedahan yang letaknya superficial ya, itu nyeri hebat itu 5-15%. Nyeri sedang 30-50% dari penderita, nyeri yang ringan atau tanpa nyeri 50%, di mana penderita tidak memerlukan analgetik narkotik ya. Kemudian kalau dilihat dari segi pasien gitu ya, bahwa timbulnya dan beratnya rasa nyeri pasca bedah juga sangat dipengaruhi fisik, psikis atau emosi ya, karakter individu dan sosiokultural maupun pengalaman masa lalu terhadap rasa nyeri. Derajat kecemasan penderita prabedah dan pasca bedah juga mempunyai peranan penting ya. Penderita yang masuk rumah sakit akan timbul reaksi cemas atau stres karena keadaan ini akan membentuk prakondisi nyeri pasca bedah. Ya, ini masuknya dalam hospital stress. Ya, sehingga penderita kalau sudah mengalami hospital stress yang tinggi, cenderung mengalami nyeri yang lebih hebat daripada golongan hospital stress rendah. Saat ini Ibu juga sedang ini sih ya melakukan penelitian ya masih berjalan itu tentang intervensi ya non farmakologi untuk mengatasi ini ya supaya nggak terjadi hospital stress gitu ya dengan apa mengatasi rasa cemas pasien yang akan dilakukan SC ya gitu dengan teknik non farmakologi gitu. Nah, ini faktor-faktor menyebabkan hospital stress ya, rasa tidak bersahabat di sekelilingnya. Ada yang pernah dioperasi kalian? Ada yang pernah dibedah nggak? Ada yang pernah dibedah nggak? Jihan pernah dibedah Jihan? Pernah Jangan Bu, sampai waktu sih ya. itu ada, Oh pernah. pernah Bu, tapi anestesi Heeh. lokal waktu itu. Oh anestesi lokal. Yang anestesi umum, tapi tetap aja ya anestesi lokal juga itu biasanya apa sakit ya tetap ya. Sesudahnya tuh akan terasa rasa nyeri, jadi tetap diberikan analgetik sebetulnya. Nanti pulang ke rumah, malam-malam tuh biasanya sakit dulu ibu juga gitu. Pernah dioperasi meskipun anestesinya lokal tetap sakit gitu, tetap kita dikasih obat anti nyeri gitu ya. Waktu dulu dikasih obat anti nyeri apa? Asam nefenamat. Hmm, kalau nggak Masih ingat salah nggak? itu NSAID sih Bu. Oh, Hmm, NSAID ya. NSAID. Ya, jadi memang teknik, apalagi teknik anestesi umum ya, gitu, ataupun regional, itu akan terasa sekali gitu ya. Belum lagi stres di ruang kamar operasi gitu ya, itu bisa meningkatkan skala nyeri gitu ya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa penata laksanaan pasca nyeri, eh, pasca nyeri bedah ini ya menurut WHO kan ada tuh step ladder ya, 6 step ladder. Nah, tapi kita juga jangan lupa ya bahwa karena kita ini calon penata anestesi sehingga kita tidak hanya berfokus penata laksanaannya itu pada apa farmakologinya saja gitu. Nah, berdasarkan tadi hasil penelitian Ibu nih, apakah sepenting itu gitu loh bahwa melakukan manajemen nyeri pada kasus-kasus obgyn gitu? Apa kira-kira eh, yang harus dilakukan gitu ya supaya tidak muncul apa namanya nyeri yang kronis ya gitu nyeri yang kronis setelah dilakukan anestesi umum tadi gitu silakan.
Ibu izin sebelumnya izin menjawab Andika. Ya, Eh, boleh Dika. Mungkin Ibu eh, asesmen ulang lokasi nyeri secara komprehensif serta Mm-mm. memeriksa kepatuhan SOP pemberian analgesik sesuai instruksi dokter dan melakukan teknik non farmakologis seperti ini Bu. Non farmakologisnya relaksasi napas dalam itu untuk Mm-mm. mengurangi cemasnya pasien Ibu. Mungkin Ya, cukup Ibu. ya, terima kasih. Ada lagi, Jihan mungkin? Mungkin apa namanya untuk sambil tadi kan udah ya teorinya sudah disampaikan. Sambungannya mungkin Jihan, Ya, Bu, mungkin tambahannya. menambahkan juga untuk Hmm. terapi non-farmakologisnya itu ada teknik distraksi dan juga terapi zikir Mm-mm. pada pasien. Jadi untuk lebih Ya, mengurangi kecemasan pasien juga. iya. Ya karena memang itu juga sudah ada bukti ilmiahnya ya dan juga hasil riset yang dilakukan oleh peneliti lain gitu ya. Terima kasih banyak Dika dan Jihan ya yang telah menjawab ya. Ya karena tadi ada di slide juga ya bahwa nyeri pasien itu ya pasca operasi bisa meningkat kalau sebelumnya dia sudah mengalami kecemasan gitu ya, hospital stressnya tadi gitu. Sehingga kita juga harus melakukan ini pengurangan rasa cemas gitu ya pada pasien yang akan dilakukan operasi ya terutama apalagi operasi-operasi objin ya. Objin itu tetap juga dia masuknya dalam kategori bedah mayor gitu ya. Nah, sebagai penutup perkuliahan ini ya, bahwa Ibu ingin menekankan kembali ya, bahwa untuk masyarakat juga ya, gitu ya, untuk masyarakat juga kita harus apa namanya, harus juga memberikan edukasi gitu ya. Jadi bukan berarti masyarakat itu boleh secara bebas ya membeli obat anti nyeri. Jadi memang harus mematuhi gimana apa yang diberikan ya diberikan apa namanya resep ya resep oleh dokter ya instruksi oleh dokter gitu ya. Jadi apa pemberian obatnya? Jadi nggak boleh kita juga sembarangan gitu ya untuk membeli obat anti nyeri gitu karena aduh kok tiba-tiba saya rasa nyeri nih gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Kita harus juga memberikan edukasi gitu ya. Nah, masyarakat di sini siapa ya? Keluarga pasien diberitahukan ya. Tuh, nah ini juga Ibu saat ini masih berjalan ya. Alhamdulillah mendapatkan hibah Pengmas Dikti ya tentang CEWS tadi ya. Jadi harapannya masyarakat awam itu dia bisa mengetahui dan memahami bagaimana tata laksana untuk apa namanya untuk menilai kalau ada kegawat daruratan di sekitar lingkungannya gitu ya. Nah, nanti ini untuk asesmen penilaian ya pada mata kuliah Askaniri ini nanti apa namanya unsurnya itu ya kalian pasti udah dijelaskan juga di awal oleh Ibu ya karena Ibu sebagai koordinator itu nanti akan ada UTS UAS ya. Persentasenya adalah 30%. Kemudian nanti kalian uji praktikum ya. Ujian praktek di kampus 2 ya. Gitu. Itu 40% ya. Lumayan tinggi. Sengaja Ibu persentasenya tinggi. Kemudian tadi kita membahas tentang kasus juga ya. Itu sebanyak 30% ya.